Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita hari ini untuk bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan murojaah terlebih dahulu. Pertama kita akan murojaah kosa kata. Aghliqu kutubakun. Monggo ditutup dulu kitabnya. Sudah? Seperti biasa, kalau saya bahasa Arabnya jenengan bahasa Indonesia, kalau saya bahasa Indonesia jenengan bahasa Arabnya. Dari Bu Penta. Mindilun. Sapu tangan, Jalisun. duduk, Kecil. dan sebentar. Sohirun, Saghirun. Pena. kolam, Guru. mudarrisun, Mudarrisun. Sukkarun. gula, Labanun. susu, Harun. panas, Qoribun. dekat, Kotor. wasikun, Wasikhun. Baik, air. albau, Alma. Alma'u. Kuda. bisonun, Ayam jantan. bikun, Dokter. robibun, Kitun. kucing, Sarirun. ranjang, Hajarun. batu, Warakun. kertas, Kertas. Oke. Bu Fitria. iya, Nadhifun. Udah sampai nanti belum? bersih, Bersih ya, sampai ya. Sebentar. Iya, sampai nanti. Berat. kakilun, Ganteng. jamilun, Jamalun. unta, Mindilun. sapu tangan, Berdiri. wasikun, Wa. wakifun, Ahsan. Wakifun. Imam. imam, Kabirun. besar, Baridun. dingin, Meja. maktabun, Laki-laki. laki-laki, rojulun, Anak kecil. waladun, Himarun. keledai, Dikun. ayam jantan, Jauh. baitun, Mbak. bai, Jangan ragu-ragu. Monggo. baitun, Ba'i. baitun, Dal. Wa'idun. baitun, Oke. Gula. gula, sukarun, Sukkarun. sukarun, Oke. Maksurun. maksurun, atas, Rumah. baitun, Waladun. anak kecil, Pedagang. tajirun, Tajirun. Baik. Wajeng. Labanun. susu, Hajarun. batu, Warakun. kertas, Harun.
panas, nadhifun, bersih, kuda, kisonun, kucing, kitun, tabibun, dokter, qamisun, kemeja, sarirun, ranjang, anjing, kalbun, berdiri, wakifun, lama, qadimun, kabirun, besar, wasihun, kotor, kertas, warokun, jamilun, indah, dikun, ayam jantan, dokter, tabibun, pedagang, tajirun, pintu, babun, miftahun, kunci, rajulun, laki-laki, pelajar. tolibun. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kitab. Monggo dibuka kitabnya. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sampai atau sudah masuk ke dalam pelajaran yang ketiga ya, yaitu berkaitan tentang kata yang bersambung dengan alif lam. Ya, kata yang bersambung dengan alif lam. Yang mana kemarin kita jelaskan bahwasanya kata yang bersambung dengan alif lam itu yang pertama kata tersebut tidak boleh lagi ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Kemudian dari sisi arti maknanya sudah tertentu. Pada contoh al-baitu kita artikan rumah itu. Gitu ya, rumah itu. Tapi sekarang kita masuk ke latihan. Monggo dibuka latihannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tamarin. Perhatikan ya, tamarin. Tamarin ini adalah kata jamak dari kata tamrin. Kalau tamrin itu satu latihan, kalau tamarin beberapa latihan. Ya, tamarin. Kata beliau, ikra, bacalah. Ikra artinya bacalah. Waktub, wa apa artinya wa? Dan uktub, tulislah. Jadi kita disuruh membaca dan menulis. Ma'a, bersamaan, dhabti, mengharokati. Ma'a bersama dengan, dhabti mengharokati, awakhiri akhir-akhir, al kalimati kata-kata berikut. Jadi pada tamrin yang pertama ini kita diminta untuk membaca, demikian pula kita diminta untuk menulis. Tapi ingat, yang paling penting kata beliau adalah mengharokati akhir kata tersebut. Nah, kita di sini membaca dulu ya, menulisnya insya Allah menyusul satu persatu. Monggo dimulai dari Bu Penta. Yang pertama, Masjidun, masjidun, Bu Fitria. al-masjidu, Al-masjidu, Bu Ajeng. al-ma'u, Al-ma'u, Bu Penta. ma'a, ma'u, Ma'un, Bu Fitria. al-baitu, Al-baitu, Bu Ajeng. babun, Terus Bu Penta. Qalamun, Bu Fitria. al-qalamu, 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 Bu Ajeng. al-kalbu, Bu Penta. kalbun, Terus setelahnya Bu Fitria. komisun, Bu Ajeng. waladun, Bu Penta. al-hajiru, Al-haja, al-hajar, al-hajaru, gitu ya. hajaru, Terus Bu Fitria. Terus, himarun, terus. al-himaru, Ahsan.
Terus Al-hisonu. satu lagi terakhir. Hisonun. Taib. Bu Fitria, kenapa kok terakhir dibaca hisonun bukan hisonu? Yang terakhir hisonun karena tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam. Taib. Bu Penta, kenapa di sini dibaca al-ma'u? Karena ada harokat alif dan lam. Ada alif lam sehingga di belakangnya hanya dengan menggunakan apa? Dhammah tanpa tanwin. Insyaallah ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang harus tanwin dan mana yang tidak boleh ditanwin gitu ya. Maka kalau kita lihat kitab atau lihat Al-Qur'an, misalkan dapat suatu kata kok tidak ditanwin, maka di situ bisa jadi karena dia ada alif lam. Gitu ya, ada alif lamnya. Taib. Masuk latihan yang kedua, Iqra waktu. Latihan yang kedua, Iqra waktu. Diartikan Bu Fitria. Bacalah dan tulislah. Jadi kitab ini, kitab Durusul Lughah ini memang fokusnya untuk membaca dan menulis. Adapun untuk berbicara itu kembali kepada ya masing-masing apakah mau mengucapkannya atau tidak. Jadi kita bahasa Arab itu ada kitab bahasa Arab yang memang kita diajak untuk apa? Berbicara, berkomunikasi, ngobrol dengan bahasa Arab. Ada juga kitab bahasa Arab yang memang ditulis untuk bisa membaca tulisan-tulisan Arab. Demikian pula bisa mengartikan dan memahami Al-Quran, demikian pula memahami hadis. Ya, nah kitab Durusul Lughah ini termasuk kitab yang model kedua. Cuman beliau tidak melupakan untuk terkadang sesekali menyebutkan percakapan. Tapi kembali lagi ya, untuk percakapan ini harus dilatih. Karena kita hidupnya kan di mana? Indonesia. Kalau suruh ngomong Arab sama Indonesia, milih mana Bu Penta? Indonesia. Ya. Kenapa kok milih bahasa Indonesia, Bu? Bahasa ibu. Baik, ya. Karena kan kalau kita bahasa Indonesia nggak mikir ya, langsung bisa keluar begitu ya. Kalau bahasa Arab pun berpikir dulu, apakah kata ini tanwin atau enggak ya, pakai alif lam atau tidak kan begitu ya. Sehingga banyak dari teman-teman itu mereka gagal di dalam berbahasa Arab atau ngobrol dengan bahasa Arab karena apa? Takut salah. Satu, yang kedua karena memang sungkan, nggak enak, malu dan semisalnya. Sehingga akhirnya mereka nggak bisa. Maka orang yang ingin bisa ngomong, bisa baca, bisa menulis, memang harus dilatih, gitu ya, harus dilatih. Bahkan kita ketika di Yaman itu, ya ketika kumpulnya sama orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, ya ngomong pakai bahasa Arab itu ketika ketemu orang luar negeri yang lain. Ketika ketemu sama orang Yaman, ketika sama orang Jazair, orang Somali, ya disitulah baru kita berbahasa Arab. Ketemu orang Jawa ya pakai apa? Jawa, meskipun tinggal di negeri Arab, pakai bahasa Jawa. Ya, maka teman-teman kita itu yang pingin lancar bahasa Arabnya, dia kumpulnya nggak sama orang Indonesia. Dia kumpulnya sama orang-orang lain, seperti orang Jazair. Kumpulnya sama begitu, orang Jazair, orang Somal, orang Maroko, begitu. Sehingga akhirnya bahasanya lebih lancar. Karena mau nggak mau harus ngomong bahasa Arab, karena itu bahasa bahasa yang menghubungkan satu dengan yang lain ketika di Yaman. Baik. Tapi insya Allah di sini nanti tetap kita akan latih ya untuk bisa ngomong bahasa Arab. Seperti contohnya misalkan rumah itu baru misalkan. Bahasa Arabnya apa Bu Fitri ya? Rumah itu baru. Al-baitu jadidun. Nah, al-baitu jadidun. Demikian juga misalkan kita ngomong, apakah itu rumah? Ya. Jawab bahasa Arabnya gimana Bu Penta? Apakah itu rumah?
Dzalika baitun. Adzalika baitun. Dzalika baitun. Ya. Naam. Naam. Ya. Dzalika baitun. Baik, sekarang kita kembali ke latihan. Iqa waktu, bacalah dan tulislah. Perhatikan di sini sudah beliau buat gundul. Ya, boleh baca tapi nggak boleh gundul ya. Monggo dari Bu Fitria nomor 1. Sekalian artinya Bu ya. Al-maktabu maksurun. Artinya Meja itu rusak. meja itu rusak. Tapi Bu Penta. Al-mudarrisun jadi. Ulangi. Al-mudarrisu jadi. Al-mudarrisu jadidun. Artinya Murid itu. al-mudarris bukan murid. Guru itu baru. Guru itu baru. Ya, guru itu baru. Oke. Terus al-qamisu wasifun. apa artinya? Meja itu kotor. Kotor. Bu Fitria. Al-labanu bari. Artinya susu itu dingin. Monggo Bu Penta. Al-masjidu Maaf. makruhun. Apa artinya? Masjid itu terbuka. Masjid itu terbuka. Terus Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Batu itu besar. Monggo Bu Fitria. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Oke, Masya Allah. Artinya susu itu dingin dan air itu panas. air itu panas. Baik. Monggo Bu Penta nomor 8. Al-muhadisu. Di situ muhandis. Di sini di layar imam ini. Oh, di buku muhandis. Oke. Bu Penta milih mana, yang di buku atau di layar? Di layar. Oke, monggo. Al-imamu jalisu. Ulangi, al-imamu jalisun. Wal Garisu Waqifun. Al-imamu jalisun. Al-imam duduk. Bukan al-imam, alnya nggak usah diartikan. Imam Itu duduk. Murid itu berdiri. Bukan murid. Mudaris itu guru, gitu ya. Dan guru itu berdiri. Insyaallah. Al-qamaru ba'idun. Apa artinya? Bulan itu jauh. Baik, monggo lanjutnya. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Bersih. Jawab sekali lagi Bu Fitri ya. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih ya. Sapu tangan itu bersih. Masya Allah. Baik. Sekarang Anda minta jenengan buat kalimat dari kata yang saya tunjuk ya, tapi nggak boleh sesuai di gambar ini atau di kitab ini. Baik, dari Bu Ajeng, monggo menggunakan kata ini. Membuat kalimat. Al-maktabu nazifun. Apa artinya? Meja itu bersih. Meja itu bersih. Baik. Coba Bu Penta pakai kalimat ini. Masya Allah, artinya sapu tangan itu kotor. Baik.
Coba pakai kata ini, Bu Fitria. Al-komisu jamilun bisa. Bisa aja. Al-komisu jamilun. Apa artinya? Kemeja itu bagus. Kemeja itu bagus gitu ya. Pokoknya hantam aja Bu, nggak apa-apa, aman, bener semua insya Allah. Ya, tab lagi. Bu Ajeng pakai kalimat ini. Al-hajarul shaghiru. Apa artinya? Batu itu kecil. Batu itu kecil. Baik. Coba Bu Penta pakai kalimat ini. Al-masjidu qoribun. Artinya Masjid itu dekat. masjid itu dekat. Baik. Sekarang Bu Fitria pakai ini. Al-qomaru jamilun. Artinya Bulan itu indah. bulan itu indah, gitu ya. Baik. Coba lagi. Bu Penta pakai ini. Al-mudarisun. Nggak boleh tanwin. Al-mudarisun. Al-mudarrisu. Jalisun. Al-mudarrisu jalisun. Apa artinya, Bu? Guru itu berdiri. Guru itu berdiri. Oh, Masya Allah, guru itu berdiri ya. Taib. Jalisun duduk, Ustaz. Taib ya. Guru itu duduk. Ya, kalau berdiri apa? Waqifun. Oke. Coba Bu Fitria pakai ini. Al-imamu waqifun. Apa artinya? Imam itu berdiri. Imam itu berdiri. Ya, imam itu berdiri. Oke. Baik, satu lagi untuk Bu Ajeng. Pakai kata ini. Pakai ini ya. Al-labanu haru. Artinya Susu itu panas. susu itu panas. Baik. Selanjutnya, sekarang saya minta jenengan buat 5 kalimat. Terserah jenengan dengan kosakata yang sudah jenengan hafalkan. Monggo ditulis 5 kalimat ya. 5 kalimat yang sempurna, ada S dan P, ada subjek dan predikat. Monggo. Bebas. Dari kosakata yang sudah jenengan hafalkan. Tidak boleh sama dengan latihan ini, nggak boleh. Jadi buat sendiri. Kata-katanya boleh, misalkan maktabnya boleh. Cuman jangan pakai maksurun. Gitu.
Insyaallah barakallahu fiik, bagus jawabannya. Sekarang terjemahkan ya. Saya buat kalimatnya dengan yang berubah menjadi bahasa Arab. Yang pertama, monggo ditulis dulu. Kuda itu besar. Kuda itu besar. Yang kedua, apakah itu keledai? Itu keledai. Sudah. Yang ketiga, batu itu ringan. Batu itu ringan. Yang keempat, unta itu duduk. Unta itu duduk. Yang terakhir, nomor 5, ayam jantan itu kotor. Ayam jantan itu kotor.
Tapi sudah, tadi Bu Fitri itu ya, bukan pakai apa? Karena jawabannya tidak pakai naam dan la. Tapi selanjutnya, latihan selanjutnya, saya menggunakan bahasa Indonesia, langsung jenengan rubah ke bahasa Arab. Ada nih, lisan. Langsung pakai lisan, tidak usah ditulis. Baik, yang pertama dari Bu Ajeng. Guru itu ganteng. Al-mudarisu jamilun. Rumah ini baru dan masjid itu lama. Al-baitu jadidun wal masjidu qadimun. Qadimun. Baik, Bu Fitri ya. Pintu itu rusak. Al-babun maksurun. Ulangi. Al-babu maksurun. Al-babu maksurun. Baik. Pelajar itu berdiri dan imam itu duduk. Al-talibu waqifun. Oke. Al-talibu waqifun. Waqifun. Wal al-mudarrisu jalisun. Jalisun. Oke. Jalisun. Baik. Bu Penta. Masjid itu terbuka. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Kucing itu bersih. Al-kitun nadifun. Sekali lagi. Al-kitu nadifun. Al-kitu nadhifun. Oke. Coba sekarang sama-sama ya. Sama-sama coba. Bareng-bareng nanti jawabannya. Dipikir dulu. Baik. Bintang itu indah. Sudah? Bintang itu indah. 1, 2, 3. Al-najmu jamilun. Masya Allah. Baik. Anak kecil itu bersih. Sudah? 1, 2, 3. Al-waladu nadifun. Nadhifun. Terus. Anjing itu besar. Al-qalbun kabirun. Sekali lagi ada yang salah baca. Ulangi. Al-qalbu kabirun. Al-kalbu kabirun. Baik. Keledai itu kecil. Al-himaru soghirun. Mulai ini. Ya, mulai apa namanya ini? Tidak kompak ini. Ya, saya hitung ya. Sudah, sapu tangan itu baru. Siap ya? 1, 2, 3. Al-mindilu jadidun. Iya, Masya Allah. Meja itu besar. 1, 2, 3. Al-maktabu kabirun. Al-maktabu kabirun. Satu lagi. Air itu bersih. 1, 2, 3. Al-ma'u nadifun. Al-ma'u nadhifun. Oke, Masya Allah. Coba kita lihat di gambar, ada gambar apa ini yang bisa ditanyakan.
Baik, lanjutnya satu lagi. Gula itu besar. Ya, gula itu besar. 1, 2, 3. Al-sukaru kabirun. As-sukaru kabirun. Baik. Pelajar itu duduk. 1, 2, 3. Al-talibu jalisun. Jalisun. Kucing itu kotor. Monggo. Kucing itu kotor. Al-kitu wasihun. Al-kitu wasihun. Oke, al-kitu wasihun. Masya Allah. Kembali ke kitab Durusul Lughah. Kembali ke kitab. Di situ ada latihan nomor 3. Latihan nomor 3. Beliau katakan imla. Imla itu artinya isilah. Imla artinya isilah. Al-faragha titik-titik. Fima yali pada kalimat berikut. Isilah titik-titik pada kalimat berikut. Bi dengan wad'i meletakkan al-kalimatil munasibati kata yang sesuai minal kalimati min dari al-kalimati kata-kata at-taliyati berikut. Saya ulangi artinya. Imla isilah, al-faragha titik-titik atau tempat yang kosong, fima yali pada kalimat berikut, bi dengan cara atau dengan wad'i meletakkan al-kalimatil munasibah kata yang sesuai min dari al-kalimatit taliyah dari kata-kata berikut. Perhatikan di sini di bagian atas itu ada kata jamilun, wasihun, maftuhun, harun, sakilun, dan khafifun. Lah, kalimat-kalimat ini adalah opsi untuk mengisi tempat yang kosong. Untuk mengisi apa tempat yang kosong. Contohnya al-hajaru itu cocoknya apa? Dari kalimat-kalimat yang ada di atas. Ya, ini kita suruh milih ini yang di atas ini. Coba contoh nomor 1, monggo Bu Ajeng. Al-hajaru sakilun. Takilun. Berat. Batu itu berat. Nomor 2, Bu Fitria. Al-babun. Al-babu maftuhun. Artinya pintu itu terbuka. Kenapa tadi salah pertama? Karena pakai tanwin. Bu Penta monggo. Al-qamaru jamilun. Betul. Apa artinya, Bu? bulan itu indah. Indah gitu ya. Jangan pakai al-qamaru wasihun ya. Bulan itu apa? Kotor itu nggak bisa. Harus sesuai ini, harus sesuai. Taib. Monggo, Bu Ajeng lagi. Nomor 4. Al-waraku khafifun. Khafifun. Itu ringan. Ringan. Bu Fitria? Al-mindilun. Hmm? Al-mindilu
wasihun. Nah, betul. Apa artinya? Sabut tangan itu kotor. Terakhir, Bu Penta. Abanu, Al-labanu. al-labanu, al Artinya susu itu panas. susu itu panas. Baik. Sekarang sama-sama kita baca ya. Ana baca, jenengan ikuti. Al-hajaru khafifun. Maaf. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru saqilun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-waraqu khafifun. Al-waraqu khafifun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Baik, Masya Allah. Latihan keempat, ini PR. Ya, latihan keempat, ini PR. Perhatikan pertanyaan yang beliau sampaikan di situ. Beliau katakan imla, apa arti imla tadi Bu Fitria? Isilah. Isilah. Al-faragha apa artinya Bu Ajeng? Titik-titik. Titik-titik. Fimayali Bu Penta? Pada kalimat Iya betul, pada kalimat berikut. Ya. Biwad'i artinya apa Bu Ajeng? Dengan Dengan meletakkan kalimatin munasibatin apa artinya Bu Fitria? kalimat yang sesuai. Kalimat yang sesuai. Coba diartikan semuanya Bu Fitria dari awal. Isilah titik-titik. Isilah titik-titik pada kalimat berikut dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Lah di sini titik-titiknya beliau nggak memberikan opsi, nggak memberikan pilihan. Jadi ini bebas dari kita sendiri. Mau kita tulis apapun silahkan. Tapi perhatikan di sini yang beliau tulis adalah bagian yang kedua. Ini jadi bagian P ya, bagian predikat. Jadi kita diminta untuk nulis subjeknya. Lah, jadi kaidah subjek juga berlaku, yaitu dengan menggunakan apa? Alif lam. Nah, ini PR-nya. Sudah? Plus jangan lupa PR-nya yang kedua diartikan. Jadi setelah dikisi, kemudian diartikan. Ini ya, PR-nya ini aja. Baik. Sekarang kita masuk al-kalimatul jadidatu. Ini kurang nih. Punya jenengan setelah kaf ada lamnya enggak? Cetakan jenengan. Ada ya? Kalau punya saya ini kan yang di layar ini setelah kaf kan langsung mim. Perhatikan layar. Setelah kaf, al, kaf, kemudian mim kan? Oh, sama. Sama. Jadi ini salah. Di sininya, di setelah kafnya ini dikasih lam gini. Gitu loh, dikasih lam. Ya, perhatikan ini yang di atas tadi. Kan tulisannya begini harusnya nih. Kaf, lam, baru mim. Gitu ya. Lah, di sini beliau atau cetakannya salah ketik. Jadi yang versi cetak bukunya ditambah ya lam. Baik, ikutin saya. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Apa arti kalimatul jadidatu? Kosa kata baru. Ya, kosa kata baru. Al-qamaru. Ikutin. Al-qamaru. Jadidun. Jadidun. Qadimun. Qadimun. Wasikhun. Wasitun. Nadhifun. Nadhifun. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Shahirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Saqilun. Khafifun. Khafifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun.
Waqifun. Jalisun. Jalisun. Baik. Sekarang artinya saya tunjuk ya. Saya acak. Bu Fitria, apa artinya ini? Lihat layar. Berat. Bu Penta, Maftuhun. apa artinya? Terbuka. Terbuka. Bu Ajeng, Tutup. Bu Fitria, Kotor. kotor. Bu Penta, Khafifun. Ringan. ringan. Bu Ajeng, Bersih. bersih. Bu Fitria, Indah. indah. Ya. Bu Penta, Lama. lama. Bu Ajeng, Dingin. Bu Fitria, Kecil. kecil. Tapi ya, jadi alhamdulillah kosakatanya sudah dihafal ya. Untuk kosakata cukup dulu, jangan nambah. Fokus kepada latihan di tamrin yang keempat, gitu ya. Kosakatanya cukup dulu. Ya, insya Allah pekan depan kita akan latihan lagi untuk kosakata yang sudah kita hafalkan untuk membuat sebuah kalimat yang mufidah. Baik, mungkin barangkali ada yang ditanyakan, monggo. PR-nya tetap ditulis di kitab ini atau bisa di buku? Disalin di buku. Ya, disalin di buku supaya terbiasa menulis ya. Disalin di buku. Ustadz tadi yang latihan saya yang membuat kalimat apel itu manis, itu kan atufahu, itu baca atufa atau altufa. Baik, Masya Allah, pertanyaan bagus ya dari Bu Fitria. Tapi untuk jawabannya kita pending dulu ya, karena nanti di halaman sini Bu Fitria. Nanti di sini kita di bagian ini halaman berapa ini? 19 ya. Nah, di halaman 19 nanti baru kita akan jelaskan cara membaca yang benar bagaimana. Ya, apakah al-tufahu atau at-tufahu. Kalau enaknya gimana Bu Fitria? Saya agak bingung kalau pelajaran karena kita masih alif lam tufahu, cuma saya agak mengganjal soalnya at-tufahu gitu ya. Kalau al-tufahu ganjel ya. Iya, kayak ya udah yang ganjel buang aja Bu. Ya, jadi bacanya at-tufahu. Jadi sebenarnya cara membacanya ini sama seperti kita baca Al-Qur'an. Gitu loh. Kalau ketemu dengan huruf-huruf seperti itu kan bacanya langsung ya at-tufahu. Adapun selama ini kenapa saya kok belum belum menyinggung atau belum menyalahkan atau mengingatkan, karena kita masih baru masuk dia, belum sampai pembahasannya, jadi saya tidak tidak terlalu menekankan bacaan. Tapi nanti ke depannya kalau kita sudah masuk pembahasan tadi, saya akan ingatkan gimana cara membacanya yang benar gitu. Ada lagi yang mau PR lebih bisa japri ke saya ya. Saat saya ini kayaknya kok tugas cuma 10 kurang, saat biasanya saya 20 ya. Monggo. Boleh. Gitu ya. Baik. Gak ada ini? Baik, kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.